Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak sekalian, marilah kita lanjutkan tadabbur kita pada surat-surat atau di surat Al-Baqarah. Saat ini kita akan masuk ke dalam ayat 33 surat Al-Baqarah. Al-Ardu sini surga. Itu ada di surat Az-Zumar yang suka Pak Juhri baca. Yang mana? Coba itu ayat yang mengatakan waqalul hamdulillah alladzi sadaqana wa'dahu wa awrasanal ardo. Gitu. Jadi wa awrasanal ardo natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Nah itu. Jadi di surat Az-Zumar itu disebutkan segala puji bagi Allah alladzi sadaqana wa'dahu, yang telah janjinya yang benar, yang telah membuktikan janjinya gitu kan. Wa awrasanal arda, serta mewariskan al-ard di situ ya. Surat Az-Zumar itu mewariskan wa awrasana al-ardo. Nah di situ natabawwa'u minal jannati. Nah ini. Natabawwa'u minal jannah. Jadi kami wariskan bumi yang disiapkan di dalam surga gitu. Yang kami siapkan surga. Nah, maka di sini al-ardu di sini ini adalah surga. Tetapi kita juga mendapatkan ayat-ayat lain ya, seperti halnya di dalam di dalam ayat atau di dalam hadis ya, Rasulullah SAW, innallaha ta'ala ya zawali al-ard ya. Jadi di dalam hadis itu dikatakan bahwa Rasulullah SAW Rasulullah bahwasanya innallaha ta'ala zawali ya. Zawali al-ard. Nah, ini ada di hadis itu. Min masyarikiha wa magharibiha. Jadi Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala telah melipatkan, artinya memperlihatkan kepadaku al-ard, tanah ya, min masyarikiha wa magharibiha, dari timur dan baratnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, fara'aitu masyarikiha wa magharibiha inna ummati saya belugu milkuha mazawali minha. Bahwasanya kata Rasulullah, inna ummati, bahwasanya umatku, bahwasanya inna ummati saya belugu. Nah ini. Jadi akan sampai malikuha ya. Jadi umatku kekuasaannya akan milkuha mazawali minha ya. Bahwa umatku kekuasaannya akan sampai seperti yang diperlihatkan kepadaku. Maka di sini kekuasaan umat Islam itu ya. Kalau di dalam surat tadi itu bahwasanya innal arda yarisuha ibadiyal sholihin, al-ardu di sini adalah menunjukkan bahwa yang maksud adalah termasuk tanah
atau bumi ini, gitu seperti itu. Jadi yasmulu ardal jannah wa ardal dunya, ya. Jadi ini adalah meliputi tanah dunia dan tanah surga, gitu. Seperti itu. Di ayat lainnya itu. Di hadis lainnya. Jadi kemudian di ayat lain, wa'adallahu alladhina amanu, ya Allah Subhanahu berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannakum fil ardh. Jadi di ayat lain, wa'adallahu alladhina amanu, kalau nggak salah di surat An-Nisa, ya. Gimana? Jadi di situ di ayat lain itu wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat, ya. Jadi di situ bahasanya layas tahlifa. Nah, ini hilafah. Layas tah. Kami akan berikan kehalifahan, kekuasaan. Layas tahlifan nakum fil ard. Jadi di surat wa'adallahu minkum wal amilus solihati layas tahlifan nahum fil ard. Jadi kami akan berikan khilafah, kekuasaan di muka bumi, kama stahlafal ladina min qablihim, sebagaimana kami telah berikan kekhalifahan itu kepada yang sebelumnya. Nah, kemudian kalau kita lihat hadis dari Hudzaifah al-Yamani, riwayat Ahmad gitu kan, bahwa takunun nubuwah fikum masyaallahu an takuna an takuna summa yarfa'aha Allahu inda sa'a ayyarfa'aha, gitu kan, bahwasanya nubuah, kenabian sudah ada di sini, gitu kan, pada diri kalian, masya Allah, sebagaimana Allah kehendaki. Kemudian antakuna summa yarfa'aha Allahu idza sa'a, kemudian Allah mengangkat itu apabila kehendaki, ayyarfa'aha, untuk mengangkatnya. Summa takuna hilafatan ala minhaj, summa takuna malikan jaba'adan, ya. Kemudian Allah SWT akan terjadi seumpama raja yang diktator, gitu kan, atau yang menggigit, ya. Wa takuna masyaallahu an takuna summa yarfa'aha Allahu idza syaa ayyarfa'aha summa takuna malikan jabbariyah takuna masyaallahu alla takuna summa, kemudian di akhirnya itu summa takuna hilafatan ala minhajun nubuwah, gitu kan, bahwa nanti akan ada perguliran kondisi, gitu kan, kerajaan pertama di bawah kenabian, kemudian selanjutnya di bawah kekuasaan yang mencekam, gitu kan, yang menggigit, kemudian nanti diganti dengan kekuasaan yang diktator, kemudian selanjutnya akan kembali kepada minhajun nubuwah, minhaj kenabian, kemudian Rasulullah diam. Berarti di situ ujungnya bahwa dunia ini nanti akan dikuasai oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar, gitu. Ala minhajun nubuwah, berdasarkan konsep kenabian. Ya, kalau kita tadi sambungkan dengan ayat-ayat ini, Allah janjikan bumi ini nantinya akan kembali kepada orang-orang yang benar, gitu. Gitu. Jadi kekhalifahan ini, fungsi khalifah itu nanti akan kembali kepada konsep nubuwah, konsep seperti itu. Nah, tinggal permasalahannya itu, sehingga kalau kemarin kita di grup itu disentil tentang masalah politik segala macam, itu memang bagian daripada fungsi kita manusia, khususnya orang beriman. Karena dengan diamnya orang yang baik itu, maka yang muncul adalah orang yang jahat, gitu. Karena sejatinya orang-orang yang sana, bukan sejatinya, bahwasanya orang-orang yang jahat itu ya pastilah berusaha untuk mendapatkan kekuasaan untuk kepentingan keinginan mereka, kan, gitu ya, seperti itu. Untuk mereka berkuasa dan melanggengkan ataupun keinginan mereka, gitu. Nah, orang yang baik itu, kalau orang yang jahat tentunya ketika berkuasa maka yang terjadi adalah kejahatan, kerusakan.
Nah, kewajiban kita menjaga itu, fungsi khalifahnya gitu. Itu. Maka jangan diam ketika terjadi itu. Gitu. Jadi ya makanya kalau seperti Agim tuh ada program baku, membentuk baku baik dan kuat gitu kan, orang baik dan kuat, supaya apa tadi bisa menegakkan kebaikannya gitu kan, dengan kekuatan itu. Nah, itu apa namanya kaitan dengan kekhalifahan gitu kan, seperti itu. Jadi Allah SWT mengajarkan kepada Adam ilmu, kemudian dan itu menjadi modal dalam hal menjalankan kekhalifahan. Nah, ini sebenarnya kondisi ini terjadinya Allah mengajarkan kepada Adam ilmu, kemudian lalu Allah SWT pada malaikat. Nah, malaikat itu sebenarnya bukan malaikat semua. Ada malaikat di langit gitu ya, ars. Ada juga malaikat sama dunia. Jadi malaikat di dunia. Nah, ini yang bareng-bareng sama iblis, sama jin. Gitu. Jadi komunikasi ini sebenarnya terjadi setelah Allah perintahkan malaikat untuk sujud pada Adam. Yang kalau di susunan ayatnya justru setelahnya. Jadi kalau ayat dari ayat 31, 32, ada 30 ya, 30, 31, 32, 33 itu adalah terjadi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah SWT menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Nah, ada itu. Ini proses fungsi kita di zaman Fir'aun. Ada Fir'aun raja, ya. juga pemimpin. Ya. Nah, terus ada juga Nabi Musa, ya. Nah, itu. Nah, yang bermakna sebagai khalifah kan, kalau khalifah di sini mengganti pemimpin atau penguasa. Nah, sama Fir'aun juga kan penguasa. Yeah. Nah, itu yang si khalifah yang betulnya itu yang mana kan? Nabi Musa juga punya gitu. Nah, terkait di zaman sekarang juga kan ada presiden, ada ulama gitu. Nah, itu khalifah itu siapa yang disebut khalifah sebenarnya gitu? Iya, itu betul. Itu jadi khalifah itu sebagaimana kemarin kita telah singgung juga, itu orang yang menjaga, memelihara. Itu memelihara tadi nilai-nilai kebenaran, jadi menjaga nilai, kemudian menjaga alam. Itu yang disebut dengan khalifah. Jadi khalifah itu kan kalau kita coba rangkum dari berbagai pendapat, jadi khalifah itu kan dia bisa meneruskan, gitu, sustainable, gitu kan, bisa meneruskan istakhlafa, mengganti jirun ba'da jirin, gitu kan, dia bisa meneruskan, bisa meregenerasi, ya baik itu meregenerasi, udah bisa menjaga dari waktu ke waktu. Jadi nah yang dijaga apa? Itu menjaga alam ini, kemudian menjaga nilai fitrah gitu. Nah, sehingga sebenarnya ketika Allah jadikan Adam sebagai khalifah, itu tidak hanya ke Adam, tetapi ke semua sampai keturunannya gitu. Fungsinya apa? Adam itu ya menjaga gitu kan. Jadi membawa kehidupannya dengan membawa nilai-nilai tauhid, ya, nilai syariat Allah SWT, kebenaran. Kemudian menjaga secara kauni, menjaga alam ini, karena memang sebenarnya Quran itu wahyu gitu kan, syariat itu sebenarnya ya untuk kehidupan gitu. Karena kalau kita lihat dalam dulu Adam diutus itu ya kehidupan, hidup di dunia kan gitu ya. Lalu berikan tuh petunjuk hidupnya kan gitu ya, bentuk wahyu. Nah, petunjuk hidup, apa tujuan hidupnya, lalu kamu harus ibadah kepada Allah, kemudian kamu juga harus bisa menjaga kemaslahatan hidup. Makanya syariat itu kan kalau kita lihat itu, nabi-nabi dulu itu kan syariatnya disesuaikan dengan kondisi saat itu. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah sempurna,
sempurna. Jadi tidak ada oh ini mah untuk Indonesia, untuk Arab, enggak. Karena udah sempurna gitu. Sempurna karena evolusi kehidupan manusia udah selesai gitu kan. Udah selesai, tinggal menjabarkan saja gitu. Jadi itu. Jadi ketika kalau seperti hanya Firaun, iya betul sebagai penguasanya. Tetapi tidak menjalankan fungsi khalifah. Itu. Makanya kalau makanya Allah SWT di ayat tadi menjanjikan bahwa kekhalifahan itu akan diberikan kepada orang beriman dan amal soleh. Jadi wa'adallahu alladhina amanu, ya wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat, kan gitu ya. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat. Jadi Allah SWT akan menjanjikan kepada orang-orang yang beriman jadi alladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard. Jadi Allah akan janjikan kepada orang beriman dan beramal soleh. Ya, amal soleh itu ya amal baik. Itu kan tidak terbatas. Semua kebaikan itu ya amal baik. Jadi wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard, bahwa mereka akan diberikan kekhalifahan kan gitu ya di muka bumi itu. Jadi itu. Terus tadi seumpama bahwa kata Rasul tadi di innal ardo yarisuha, ya, innal ardo yarisuha ibadi as-solihun, bahwasanya bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hamba yang soleh. Jadi kalau kita lihat evolusi manusia itu, ketika orangnya keluar daripada agama, meninggalkan agama, meninggalkan tauhid, diturunkan Rasul kan untuk mengganti. Lalu orang-orang beriman kembali kan gitu ya. Lalu dihancurkan tuh orang-orang ini. Nah, lalu maksiat lagi kan itu ya. Turunkan Nabi lagi, kembali lagi. Nah, nanti di ujung itu, maka Rasulullah SAW menggambarkan bahwa posisi Nabi itu menyempurnakan yang telah ada, yang telah dibangun oleh para Nabi dan Rasul sebelumnya. Sempurna. Nah, dengan tidak adanya Nabi dan Rasul itu sebenarnya adalah bagian pada fungsi menjaga khalifah, gitu. Menjaga atau berfungsi sebagai khalifah. Itu kan. Jadi soft skill-nya itu melalui nilai agama ini. Nah, teknisnya yang akan menggerakkan orang untuk bisa menjaga alam ini. Jadi ketika ada raja-raja ataupun sekarang penguasa-penguasa yang di situ justru merusak, maka sebenarnya itu iya penguasa. Makanya yang orang-orang beriman ini yang tadi Allah janjikan, maka orang beriman itu orang-orang baik dan beramal soleh itu harus memegang kekuasaan gitu. Harus itu. Ya ketika diamnya itu berarti kan membiarkan orang yang jahat untuk merusak kan gitu. Kalau suatu saat nanti orang yang baik itu udah kalah dengan orang yang jahat, apa yang menamakan hancuran dunia? Iya, memang begitu. Saat ini memang dominannya orang-orang yang nggak benar. Dominan orang kekuasaan itu. Sehingga kita tuh harus, makanya awareness bahwa salah satu untuk melemahin itu ada didiamkannya orang-orang baik gitu. Oleh mereka tuh, ya ini jangan sampai bangkit tuh makanya jangan disinggung. Maka banyak para pejuang itu kan ulama dan pejuang termasuk di kita gitu kan, bahwa sering menyatakan bahwa para penjajah itu atau orang-orang itu akan membiarkan umat Islam beribadah di masjid, itu tidak akan ini. Tapi ketika orang Islam bicara tentang ekonomi, bicara tentang kekuasaan, itu mereka akan hentikan gitu. Itu mereka akan tutup karena mereka akan terganggu kan gitu. Mereka akan kehilangan kekuasaannya. Dan itulah yang terjadi saat ini gitu. Dan peperangan-peperangan yang terjadi
rekayasa, kemudian dari mulai penjajahan segala macam, itu bagaimana mengendalikan kekuasaan. Ya seperti itulah pada intinya. Ya bahkan seperti hanya yang terjadi saat ini juga sama. Mereka kan melindungi kepentingan mereka. Dan bagaimana kekuasaan umat Islam itu dikendalikan. Makanya di hadis lain dikatakan bahwa umat Islam itu gusaun kagusa Israel kan gitu ya. Jadi kekuasaannya hilang sehingga mereka dicabik-cabik kan gitu. Jadi bagaikan buih terombang-ambing kesana kemari gitu. Kagusa ya karena hilangnya kepemimpinan di situ. Hilangnya hegemoni. Nah tentunya di sini adalah bahwasanya selain kekuasaan, tetapi di situ peran umat Islam sendiri, peran personalnya gitu kan, dia harus sama-sama gitu. Ya kekuasaan dipegang tapi orangnya nggak memiliki kekuatan bawahnya. Ya kalau kita lihat ke bagaimana dulu Islam berkuasa sampai 3/4 dunia kan gitu ya, dan itu berlangsung dari kalau kita hitung dari zaman Nabi selesai wafat gitu kan sampai hancurnya seumpama Turki Utsmani lah gitu ya, itu kan ratusan bisa sampai 800 tahun kan gitu, 800.000 ya dari 700 abad 76 ya atau abad ke-7 sampai 1940-an kan gitu ya, 1940-an gitu. Coba berapa Pak? Sekarang hegemoni Barat itu dari tahun kapan sih gitu? Iya, kalau disebut semua dari masa Renaissance gitu kan, kekuasaannya. Ya baru berapa ratus tahun lah gitu, belum ratusan, belum melalui 1 abad. Gitu. Itu kalau umat Islam itu kalau dihitung dari zaman kekhalifahan saja, dari hapuslah semua Khalifah Rasyidin, berarti Taman Umayyah, berarti tahunnya 800-an. Ya dari 800 Masehi sampai 1940. 1970 kan sabar tuh. Gitu. Nah seperti itu. Nah tadi kalau seumpama fungsinya, nah bentuknya itu kalau bentuknya lihat kemaslahatannya. Idealnya satu kepemimpinan. Ya. Tetapi lihat kondisinya. Karena yang penting adalah bagaimana hegemoni ataupun bagaimana dia bisa memerankan peran itu secara mondial, secara menyeluruh gitu, seperti itu. Jadi ikatan sama ASEAN kan gitu ya, kayak gitu. Kayak kemarin Euro gitu kan kalau sisi keuangannya gitu kan. Ya bagaimana masalahnya lah gitu, tapi di situ menggunakan artinya sistem yang benar, ngaruh yang benar, kepemimpinan yang benar gitu, tatanan yang benar. Nah, ini sebenarnya secara fitro itu akan kembali. Jadi nanti secara fitro orang itu akan kembali kepada kebenaran. Jadi mereka udah muak dengan segala bentuk kesalahan gitu kan, bentuk-bentuk kejahatan, kedoliman. Sekarang aja coba di Amerika, mulai kan yang terjadi Islamophobia, kembali kan wali kota New York ya. Nah itu Muslim. Kemudian di mana lagi di Inggris, sama kan Muslim juga kan itu pemimpinnya. Iya pastilah itu mah. Iya pastilah itu mah. Karena agenda mereka akan terhalangi. Jadi kan karena mereka mendunia gitu ya, maka yang walaupun diselimuti dengan bungkus-bungkus apalah demokrasi kah, udah orang-orang buat dengan bungkus demokrasi ternyata cuma bungkus doang gitu kan. Nyatanya ketika Trump tuh gak demokratis lah, kebohongan, ya intimidasi dan sebagainya.
Kemudian apalagi kita lihat sejarah seumpama kemenangan di Mesir sangat demokratis, tapi yang ternyata digulingkan juga oleh Amerika kan. Ketika zaman 90-an ada Aljazair, Fis kan gitu ya. Umat Islam menang di situ, digulingkan juga. Jadi apanya yang demokratis kalau gitu gitu. Jadi gak ada, cuma bungkus doang gitu untuk menginikan ini. Seperti itu. Dari waktu ke waktu begitu terus akhirnya suatu saat stuck juga ya mungkin. Iya. Allah memberikan kamu manusia berjalan dengan akalmu. Iya betul. Dari waktu ke waktu nanti suatu saat dia akan itu apa yang ini yang dominan yang mana ini ya. Iya, akan dipergulirkan. Ini itu ya yang tadi selalu ada ganti. Iya betul. Misalnya ngobrol siapa kemudian nanti ada. Gitu. Iya. Jadi, ya sekarang juga mungkin belum muncul. Iya. Cuma kemunculan itu harus dibangun. Kita tuh harus berupaya. Jadi menyambut, kalau bahasa ininya ya, kita sambut janji Allah dengan amal kita, gitu, dengan upaya kita. Gitu. Jadi ulah diem gitu kan. Berarti kembali lagi ke manusia. Betul. Itu di situ Allah sampaikan Nabi Rasul membawa Al-Quran, maksudnya ajaran itu kan soft skill, nilai-nilai kan gitu. Untuk ya nilai itu untuk manusia kan, people-nya. Nah nilai ini termasuk nilai tadi istikhlaf kepemimpinan itu Allah berikan dalam ajarannya ke people-nya. Cuma kita tuh gak sadar itu karena dengan penjajahan segala macam. Misalnya agama yang dibawa karena politik. Kadang suka dipelintirkan mempolitisasi agama. Gitu. Jadi jangan, artinya itu yang umat Islam kadang suka tersalahkan. Ya termasuk juga dengan apa namanya, dengan termasuk dengan kelakuan umat Islam sendiri kadang-kadang suka ketika ada kepentingan baru pakai agama gitu kan. Sehingga yang terjadi adalah kesalahan persepsi. Jadi itu apa namanya istikhlaf, karena memang secara naluri bahwa manusia itu akan kembali pada ujungnya tuh mereka akan kembali kepada yang benar gitu, akan kembali. Jadi sebagai yang tadi hadis Nabi, jadi ketika Nabi SAW dengan hadis itu, pertama nih masa kenabian yang kalian sudah merasakannya gitu, ada di kalian. Kemudian Allah mengangkatnya, Nabi diwafatkan kan. Kemudian berjalan dengan minhaj nubuwah, itu khulafaur rasyidin kan gitu kan, khilafatin ala minhaj nubuwah. Jadi pertama masa kenabian, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh kekhalifahan ala minhaj nubuwah. Ya, itu pada diterjemahkan ya, itu pada masa-masa khulafaur rasyidin. Itu kan di zaman empat khalifah itu kan berjalan dengan konsep Nabi ya, walaupun di situ banyak fitnah-fitnah yang mulai muncul. Nah, itu. Kemudian selanjutnya summa takunu khilafatan apa adon gitu kan. Jadi kekuasaan yang menggigit gitu kan, represif, menggigit, pokoknya kejam gitu kan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh kekuasaan yang jabarin, otoriter. Gitu kan, yang sebenarnya sekarang juga otoriter yang dunia ya. Ya gitu kan. Ya begitulah. Artinya yang masih di situ dikuasai oleh kekuasaan dalam artian bagaimana mencekam gitu kan. Kemudian summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Tadi kita kembali ke jadi masalah istikhlaf kekhalifahan itu apa namanya? Ya watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas kan gitu ya, bahwa ayam bahwa hari-hari itu akan digulirkan oleh Allah SWT. Jadi watil kal ayam nudawiluha bainan nas. Jadi Allah SWT akan pergulirkan hari-hari itu di antara manusia.
Jadi kalau kita lihat juga dalam seumpama di dalam apa ya, ilmu ataupun hadis-hadis atau keterangan terhadap bagaimana nanti ujungnya dunia gitu. Itu kan nanti akan terjadi muncul Dajjal, Yajuj Majuj, itu bukan hanya cerita parsial gitu kan, itu bisa jadi tercermin dalam perilaku kekuasaan, ya kan gitu. Dan ujungnya kan akan dihentikan, akan dimuncul orang-orang yang baik kan. Ada Nabi Isa kan gitu. Ada Imam Mahdi dulu gitu. Ya, Imam Mahdi, kemudian ujungnya adalah kepada kebenaran gitu. Walaupun saat itu pintu tobat udah ditutup kan gitu. Ujungnya kepada kebenaran gitu. Udah dipisahin tuh. Mana yang pengikut Dajjal, mana yang mengikut Nabi itu yang apa benar itu. Dipisahkan kan. Bahkan ada dabatul ar, nanti kan ada hewan melata di bumi ini yang akan menandai itu ini orang beriman dan yang tidak. Udah dipisahin, tinggal dihancurin. Tinggal menunggu mereka dihancurkan dan disitu. Jadi kalau secara nilai mungkin ataupun secara maknanya adalah bagaimana nanti di ujung dunia itu adalah maka tadi wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Jadi Allah telah janjikan kepada orang beriman dan amal soleh bahwa la yastakhlifannahum fil ardh. Jadi memang di perguliran itu orang-orang soleh itu kebenaran itu akan memimpin di saatnya itu. Cuma proses ini harus dilakukan gitu, jangan tidak terlibat. Makanya pergolakan itu akan terjadi di prosesnya itu. Jadi kalau tadi hadis itu pertama ada masa kenabian, kemudian masa hulab, konsep dengan konsep kepemimpinan di bawah kebenaran lah gitu ya. Nah, gitu. Kemudian nanti akan ada kejahatan dan kejahatan, kemudian kembali lagi kepada kebenaran. Berarti itu perputaran itu akan terus terjadi. Siklusnya itu akan ada. Nah, permasalahannya adalah kita bagian di mana gitu ya. Kita punya peran nggak atau enggak gitu kan. Gitu. Jadi dan kita coba di dalam ayat-ayat itu ya itu tidak lepas daripada perputaran kekuasaan ini manusia ini di dalam kehidupan. Ya di dalam doa di dalam doa itu kan ada Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka. Oh ya tiba-tiba ada doa itu gitu. Ya. Qulillahumma, katakanlah Allahumma ya Allah malikal mulki, raja para raja gitu kan, malikal mulki tu'til mulka man tasha, engkau berikan kekuasaan kepada yang Allah kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Allah cabut kekuasaan itu. Nah, kenapa ada doa itu gitu? Ya kan? Berarti di situ adalah bagaimana kita tidak bisa terlepas daripada namanya kekuasaan. Karena itu fitrah. Makanya kita di dalam Islam itu diajarkan manusia itu sebagai makhluk sosial, makhluk berjamaah, maka di situ harus ada pimpinan. Ya kan gitu, jangan ini. Ketika kita jalan 3 orang, maka pilih satu yang menjadi pimpinan. Itu kan artinya yang menjadi leadernya gitu. Jadi itu bahkan udah diperintahkan ya saya tadi favorit untuk suksesi ya. Iya. Jadi Pak Juhri itu ngebacain tuh yang apa tadi inna natabawwa'u minal jannati ya, wa warasanal ardo natabawwa'u minal jannati haitsu nasya gitu. Jadi tadi doa juga sama doa yang bahkan itu dibacakan doa itu Qulillahumma malikal mulk itu yang rutin oleh Nabi SAW. Jadi nah, ini ayat 33 ya itu dari 30 sampai 33 itu sebenarnya kejadian setelah ayat 34 nanti. Ketika Allah SWT menjadikan Adam dan Allah SWT menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Nah, baru di situ
Allah ajarkan kepada Adam asma kullaha dan fungsinya nanti seperti itu. Baik, itu mungkin ya yang kita subuh ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.